Halo teman-teman semua, selamat datang di Pekan Jurnalistik 2020. Saya Febriska Nabila selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Dengan ini, saya buka acara webinar Pekan Jurnalistik 2020 pada hari ini. Acara ini disupport oleh 88,4 FM Global Radio Jakarta dan media partner BEM UNJ, BEM FE, M Radio UMJ, Radio Mercu Buana, Radio Terminal UNESA, Pasundan Radio, Info Mahasiswa Indo, Event Mahasiswa, dan Event Kampus. Oh ya, dari BPRS RFM UNJ juga mempunyai aplikasi streaming loh teman-teman. Jadi untuk kalian yang menggunakan smartphone Android bisa diunduh di aplikasi Play Store ya. Fitur yang ditawarkan itu ada streaming radio FM UNJ, lalu juga ada podcast RFM UNJ, dan tersambung dengan website RFM UNJ untuk dapat berita terbaru dari kita. Nah, langsung aja saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada sambutan, kedua doa pembuka, yang ketiga pembacaan CV narasumber, yang keempat materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam foto bersama, dan yang terakhir penutup. Oke, kita langsung saja. Mari dengarkan sambutan dari penanggung jawab acara Pekan Jurnalistik dari BPRS RFM UNJ, yaitu Rizka Damayanti. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar Pekan Jurnalistik 2020 yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Pekan Jurnalistik sendiri merupakan sebuah acara yang diisi oleh 4 unit kegiatan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Pekan Jurnalistik ini merupakan agenda tahunan bersifat nasional yang diselenggarakan dalam satu pekan. Pada tahun ini dimulai sejak hari Senin kemarin hingga hari Kamis tanggal 8 Oktober nanti. Pekan Jurnalistik ini sendiri memiliki rangkaian. Selain webinar dan talkshow, kami juga mengadakan acara perlombaan, yaitu ada 3 jenis. Pertama, reportase daring, lalu ada lomba iklan masyarakat dalam bentuk audio, dan juga ada lomba menulis berita. Bagi teman-teman yang berminat, mungkin bisa melihat info lomba tersebut di salah satu sosial media kami. Untuk selanjutnya, saya berharap semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik panitia dari BPRS RFM sendiri maupun dari panitia unit lainnya. Akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Global Radio yang telah mensupport acara ini dan juga media partner yang telah membantu publikasi acara ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka Damayanti atas sambutannya. Lalu sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan untuk presensi yang ada di fitur chat aplikasi Zoom. Oke, langsung saja kita bisa membaca CV narasumber. Nah, ini dia narasumber kita pada hari ini, yaitu Laras Tahira. Ini adalah personal infonya. Lahir di Bandung pada tanggal 22 Oktober 1991. Berjenis kelamin wanita. Bertempat tinggal di Jalan Teluk Buyung nomor 2 Bandung Pajajaran.
Nomor teleponnya 08211080822. Statusnya masih single loh. Lalu beragama Islam dan emailnya larastahira@gmail.com. Lalu educational background-nya, yang pertama TK Angkasa Bandung pada tahun 1998 sampai 1999, SD Angkasa 1 Bandung pada tahun 1999 sampai 2005, lalu SMP Negeri 9 Bandung dari tahun 2005 sampai 2007, lalu SMA Negeri 7 Bandung dari tahun 2007 sampai 2009, lalu Maranatha Christian University Bandung dari tahun 2010 sampai 2015, lalu di JRI Broadcasting School pada tahun 2012. Ini adalah beberapa foto dari narasumber kita. Nah, ini adalah yang sekarang sedang digeluti oleh narasumber kita, yaitu working as an announcer at Guaba Radio Jakarta, professional master of ceremony, dan voice over talent. Lalu ada pengalaman dari Laras Tahira, pengalamannya ini sangat banyak, mulai dari MC, modeling, voice over, reporter, dan announcer. Nah, penasaran kan nih sama narasumber kita? Mungkin kita bisa langsung saja panggil narasumber kita, yaitu Laras Tahira. Disilakan. Halo Kak Laras. Hai, selamat sore. Ya Kak, apa aja apakah nih kesibukannya Kak? Aman? Kenapa Kak? Aman ya sinyalnya ya? Ya, aman. Oke, kesibukannya apa Kak belakangan ini nih? Aku sekarang sibuknya nggak ngapa-ngapain, di rumah aja, tapi siaran masih jalan. Siaran aku di Global pastinya ya. Senin sampai Jumat, terus karena sekarang lagi pandemi, terus udah pasti kan kayak per-MC-an ini kan lagi stop ya, tapi sekarang alhamdulillahnya sih udah mulai ada yang kayak MC-MC digital, yang gitu-gitu sih. Sibuknya nggak sibuk apa-ngapain sih, di rumah aja aku. Oke Kak, kalau misalnya siaran di radio gitu juga lewat dari jarak jauh juga Kak? Jarak jauh, iya. Jadi sebenarnya
kasarnya sih aku kemana-mana sekarang jadi bisa gitu kan, karena mau istilahnya mau siaran di mana pun bisa gitu, karena kita pakai ada satu aplikasi yang memang jadi bikin kita bisa siaran di mana aja. Sesimpel itu sih sebenarnya sekarang siaran itu, makanya aku mau di Jakarta atau di Bandung pun sebenarnya mana-mana aja. Oke, baik Kak. Jadi gimana nih Kak? Mau langsung aja ke materi? Boleh. Ini yang share screen-nya berarti dari teman-teman UNJ ya? Apakah sinyal aku jelek? Iya, betul Kak. Nanti kita yang share screen. Oke. Ini aku masih deg-degan sih, apakah sinyalnya aman? Tadi sih agak putus-putus dikit Kak. Oke, sekarang udah aman ya? Sinyalku aman nggak? Oke, apakah sudah aman guys? Udah aman ya harusnya ya? Oke, sip. Oke, kalau gitu selamat sore buat semua teman-teman UNJ. Sebelumnya makasih banget udah undang aku, salah satu perwakilan dari Global Radio, untuk bisa sharing pengalaman aku sama teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kebetulan aku itu untuk di Global Radio-nya sendiri itu bisa dibilang yang paling bungsu, karena aku baru masuk ke Global itu di bulan Januari 2020. Jadi kayak baru ini mau masuk 10 bulan aku di Global, tapi sebenarnya untuk sebelumnya itu aku dari Bandung, asli dari Bandung, dan kebetulan aku lagi di Bandung juga sekarang. Itu aku sempat siaran di salah satu radio di Bandung selama 7 tahun gitu loh. Jadi kalau mau cerita sedikit dulu nih seputaran karir aku, jadi fun fact-nya adalah aku nih datang nggak dari kuliah jurusan jurnalistik ataupun broadcasting atau apapun itu. Jadi dulu tuh aku kuliah jurusan sastra Inggris, karena dari dulu tuh nggak kepikiran untuk masuk ke dunia broadcasting, apalagi jadi penyiar radio gitu loh sebenarnya. Jadi ya udah jalan aja, kayak konsep hidupnya let the flow aja gitu loh. Terus sampai akhirnya, that's why tadi mungkin kalau di di CV ngelihat ada pengalaman modeling, karena memang aku dulunya model gitu. Terus akhirnya di tahun 2013 kepikiran untuk jadi penyiar, dan akhirnya sekolah lah di DJRI Broadcasting. Nah, DJRI Broadcasting itu adanya di Bandung anyways gitu. Kalau di Jakarta juga pasti banyak sih broadcasting school, cuman kan maksudnya aku sudah ada pengalaman di DJRI, jadi ya sudah gitu loh. Nah, terus 7 tahun lah akhirnya aku siaran di Radio OS di Bandung gitu ya. Terus akhirnya di bulan Januari 2020 akhirnya memantapkan diri untuk pindah kota ke Jakarta gitu, merantau sendiri. Sebenarnya kalau Bandung Jakarta nggak merantau juga ya, cuman karena literally tinggal sendiri di Jakarta. Terus akhirnya dapat kesempatan untuk di Radio Global Jakarta. Ya akhirnya jalanlah sampai sekarang gitu loh. Ya kalau misalnya ngomongin soal pengalaman, asam manis, pahit, dan segala macam, insya Allah sih ini udah aku kayak jalanin banget gitu ya selama 7 tahun, menuju ke 8 tahun ini. Terus segala macam job-job yang berhubungan dengan broadcasting juga udah aku lewatin, such as MC, atau mungkin ngisi-ngisi VO, atau misalnya MC yang bener-bener sampai seharian standby aku pernah ngalamin, MC yang cuma opening doang juga pernah aku ngalamin. Jadi sebenarnya kalau untuk pengalaman kerja di broadcasting sih, alhamdulillah dan insya Allah sudah aku jalanin kayak A sampai Z-nya, kayak udah ngerti lah di dalamnya kayak gimana gitu loh. Jadi sebenarnya aku juga kayak seneng aja gitu ya kalau misalnya ternyata banyak dari teman-teman yang istilahnya tertarik juga di dunia broadcasting ini gitu. Terus masih banyak juga ternyata orang-orang yang masih penasaran dan pengen tahu seputaran dunia radio. Kadang aku suka sebel gitu sama orang yang kayak tiba-tiba nanya, emang radio masih ada? Emang masih banyak yang dengerin radio dan segala macam? Pasti kamu juga ada dong teman-teman yang punya pertanyaan kayak gitu. Emang sekarang masih banyak yang denger radio? Apa bla 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 segala macam? Padahal tanpa kita sadarin, kalau kita lagi di mobil aja, kalau lagi mager nyalain Bluetooth atau lagi mager nyolokin kabel, itu akan automatically keputer
radio yang ada di mobil dong gitu. Jadi kayak kita nih sebagai orang radio kayak ngerasa, lu jangan so tau nih. Orang-orang nih masih banyak sebenarnya yang dengerin radio gitu kan, sebenarnya kayak gitu. Dan sebenarnya banyak juga info-info yang bisa kita dapetin, kita tahu gitu info-info yang kita dapetin yang secara nggak sadar pun kita dapetinnya dari radio gitu. Secara tidak sadar ya, kita lagi nyetir, terus tiba-tiba ada orang ngomong di radio, oh ya udah berarti tiba-tiba kita dapat info yang memang akhirnya useful juga buat kita gitu. Nah, ini sebelum aku masuk ke data presentasi sore ini kayak boleh nggak sih aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman semuanya 123 orang ya yang ada di sini. Ada nggak sih di antara teman-teman semua yang udah pengalaman siaran di radio? Mungkin teman-teman dari panitia bisa bantuin, ada kalau misalnya ada boleh angkat tangannya, aku pengen nanya-nanya dulu. Boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Nah, kalau nanya nanti dulu ya, sesi tanya jawabnya nanti di akhir. Oke, Ini Kak. aku pengen nanya dulu siapa di antara teman-teman semua yang udah pernah punya pengalaman siaran di radio? Ada Kak, ada. Ada siapa nih? Aku kak. Ada. Kak. Aku ada Hervin ya di sini ya. Saya. Halo Kak Laras. Anyways, ini boleh lah ya aku bocorin ya. Jadi Hervin ini adalah salah satu senior aku waktu aku siaran di radio di Bandung ya, Vin ya. Yes. Dan ternyata Hervin ini kok nggak ada kamera, kok nggak ada mukanya, Vin? Nggak bisa Kak, lagi nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi Hervin ini ternyata UNJ ya lo ya, Vin ya? Iya benar. Nah, mungkin boleh nih Hervin kan bareng sama gue kira-kira 3 tahunan ada ya, Vin ya? Nggak nyampe 2 tahun. Oh 2 tahun, 2 tahun di radio yang sama di Bandung. Nah, terus aku juga kan maksudnya udah lumayan ngelihat kemampuan Hervin dalam bersiaran dan segala macam gitu. Nah, ini 2 tahun, Vin, 2 tahun lo nyoba siaran di radio komersil, itu pengalamannya kayak gimana? Coba boleh share dikit aja dulu sebelum gue masuk ke presentasi. Pengalamannya gimana ya? Ya luar biasa sih, maksudnya. Ini nggak apa-apa ya? Teman-teman panitia gue sharing nggak apa-apa ya dikit ya? Karena ditanya nih sama pembicara. Oke, Coba boleh dikit Kak. aja, Vin. Iya, jadi menurut gue pengalaman siaran itu sejauh apapun pengalaman kita nge-MC, sejauh apapun pengalaman kita di dunia entertainment, kalau belum pernah nyobain siaran itu kayaknya nggak afdol sih. Jadi siaran itu gimana ya? Kalau misalkan udah pernah gitu ya nyobain siaran meskipun cuma sekali, 2 kali atau seminggu, terus tiba-tiba lepas itu kayak kangen banget gitu. Jadi ya menyenangkan kalau misalkan ditanya masalah pengalamannya. Menyenangkan. Tapi itu that was a good point ya, Vin. Thank you udah sharing ya. Nanti buat teman-teman yang lain aku kasih kesempatan buat sesi tanya jawab di akhir presentasi. Tapi Hervin thank you banget ya. Nah, jadi benar yang dibilang sama Hervin nih teman-teman, kayak gue akan kayak lebih gimana ya, lebih akan percaya. Jangan gue deh, misalnya kita ngomongin klien ya, dari berbagai macam acara yang pernah aku MC-in dan segala macam, itu mostly untuk kliennya sendiri itu pasti lebih percaya dan lebih pengen kalau pembawa acaranya itu datang dari radio. Entah kenapa nih, mungkin teman-teman juga sempat tahu tentang ini gitu, tapi mostly klien itu pengen pembawa acaranya atau hostnya itu adalah dari seorang penyiar radio gitu. Nah, sebenarnya kayak aku ngerti sih, mungkin karena setiap hari kita belajar yang namanya theater of mind, setiap hari kita belajar pengolahan kata dan yang lain-lain gitu, akhirnya itu bisa terlatih sendiri dan akan memberikan sesuatu yang beda dari orang-orang yang tidak belajar di dunia radio. Mungkin setelah itu aku ngerasanya seperti itu gitu ya, karena somehow ketika aku lagi bawa acara, terus ya intinya sih lagi ngebawa acara, bawaannya memang akhirnya jadi santai aja gitu, bawaannya nggak yang deg-degan, nggak tahu mau ngomong apa, karena seringnya nih kalau aku lagi bukan ngajarin ya, tapi kalau lagi training gitu di radioku untuk junior-juniorku termasuk Hervin tadi, itu pasti aku akan selalu bilang sama mereka kalau lo harus bisa menyampaikan sesuatu hal yang memang pengen
lo sampein gitu loh. Karena gini, ketika kita mendapatkan sebuah materi dan kita harus ngasih tahu itu ke orang lain gitu loh. Kalau kitanya sendiri nggak menguasai dan kitanya nggak bodoh amat sama materi itu, materinya akan keluar dengan nggak informatif gitu loh. Istilahnya aku pengen ngasih tahu nih, ada info tentang yang kemarin yang udah-udah aja lah ya, misalnya kayak Robert Pattinson jadi pemeran Batman, tapi sekarang syutingnya kehambat gara-gara COVID-19 gitu. Tapi aku nggak suka nih sama berita itu, kayak subjektif gitu loh. Aku nggak suka kalau Robert Pattinson jadi Batman. Akhirnya aku nyampeinnya jadi nggak 100%. Akhirnya informasi yang disampaikan jadi kayak bikin orang bertanya-tanya, hah, apa nih gitu loh. Jadi satu hal yang harus dipakemin banget nih sama seorang penyiar ketika dia mau siaran dan mau menyampaikan informasi adalah lo ngerti dulu apa yang mau lo sampaikan dan lo harus kayak mempelajari dulu atau at least suka aja dulu sama informasinya. Itu sih sebenarnya poin pentingnya. Nah, karena kita udah masuk ke cara-cara teknik bersiaran gitu, siaran. Jadi sebenarnya di presentasi aku ini aku ada beberapa ngasih bocoran. Sebenarnya nggak bocoran sih. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh yang kami lakukan sebagai penyiar di Global Radio Jakarta gitu. Dan since ini pandemi, kita siaran di rumah aja, nggak ke kantor. Jadi ini adalah contoh-contoh materi-materi yang dikasih sama produser kita atau even sama anak produksi kita untuk kita take di rumah. Sebenarnya ini tampilannya juga agak beda sama apa yang kalau kita lakuin dan kita kerjain di kantor. Jadi karena ini lagi masa pandemi, jadi aku kasih lihatnya yang ini ya, yang kita lakukan di rumah aja dan seperti apa materi yang dikasih. Kita langsung aja next ke slide pertama. Jadi ini adalah teknik dasar siaran. Aku tuh sebenarnya kayak rumit sih kalau kita mau ngomongin soal teknik dasar siaran dan bla 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 bla, dan mungkin teman-teman juga di sini karena basicnya semua suka siaran dan yang lain-lain pasti tahu gitu. Cuman akhirnya setelah aku mempelajari, aku siaran bertahun-tahun dan aku mempelajari ini 5 hal yang memang harus benar-benar dipakemin banget sama kita sebagai penyiar gitu. Kalau emang pengen tetap dinilai kalau lo punya skill yang bagus gitu. Power, intonasi, emphasizing, smiling voice, dan juga speed. Sebenarnya ini literally teknik dasar, basic siaran yang harus benar-benar kalian pakemin tuh ini. Bagus kalau emang kalian udah tahu dan udah ingat, tapi mungkin buat teman-teman yang agak lupa nih sama teknik dasar siaran ini please, ini tuh penting banget. 5 hal yang benar-benar harus kalian pegang, 5 hal yang harus benar-benar kalian pahamin sebagai seorang penyiar gitu ya, karena ya tenggat buat kamu yang udah pernah punya pengalaman siaran dan akhirnya bisa menciptakan suara bulat, bisa mengolah suara kamu sedemikian rupa sampai akhirnya terdengar harmonis di output di radionya gitu. Itu gift sih ya gitu, karena aku juga kadang suka kalau ngedenger suara penyiar gitu yang enak banget, udah gitu aku kayak aduh kok dia bisa ya punya suara seenak itu gitu. Karena ada juga nih penyiar-penyiar yang emang gak dikasih gift sama Tuhan, suaranya biasa aja tapi dia lucu banget, atau suaranya biasa aja tapi dia nih kreatif banget, dia punchline-nya selalu dapat. Ya setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya, tapi menurutku gimana pun tipe suara kamu gitu sekarang, mau yang berat atau tipis ataupun APK, ini 5 hal ini yang emang benar-benar harus kalian pegang banget ya. Next, ini aku mau ngasih yang satu ini adalah rundown siaran. Jadi untuk siaran di rumah, work from home ini, si siarannya kami di Global Radio ini, jadi kebetulan aku siaran sore kan, Global Afternoon Show di GAS, berdua sama partnerku Aisyah, dan sauku jarang banget radio yang menempatkan penyiar wanita dan wanita di satu prime time gitu, kecuali female radio ataupun radio-radio wanita lainnya gitu ya. Nah untuk di Global sendiri kan sebenarnya kalau untuk posisi cowok-cowok gitu, penyiar cowok-cowok kan sebenarnya banyak banget ya gitu. Dan untuk penyiar cewek-cewek ini sebenarnya agak gambling awalnya nih. Kayak Laras dan Aisyah nih sebenarnya bisa nggak sih disatuin? Meanwhile kalau cewek-cewek kan ngobrol heboh banget ya, rempong gitu. Tapi gimana caranya sih untuk menyatukan dua cewek untuk bisa siaran bareng gitu. Tapi
thank God-nya ternyata aku sama Aisyah punya kecocokannya banyak gitu, entah itu mau sambil di luar kerjaan ataupun di dalam kantor, ternyata kita cocok-cocok aja. Terus akhirnya jalan lah setelah kurang lebih 5 bulanan aku sama Aisyah siaran bareng. Ini boleh ya, slide-nya boleh digeser di slide kedua, teman-teman panitia. Nah, oke. Nah, ini bisa dilihat nih, sesimpel ini aja. Skrip siaranku di rumah gitu. Nah, ini bisa dilihat. Jadi aku ini adalah skrip siaran kemarin. Jadi aku mintanya ke produserku minta skrip siaran yang kemarin. Di sini aku cuma taruh dua jam siaran doang. 1 jamnya itu sebenarnya 5 cut, tapi yang di jam 4 ini kenapa jadi 6 cut? Karena ada presenting phone interview barengan sama Sita Marino. Jadi itu sebenarnya cuma buat tambahan doang. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal skrip siaran di radio komersil gitu ya, kalau bedanya di kantor sama di rumah, untuk siaran di rumah. Untuk di rumah, produser akan membuat skrip sesimpel mungkin. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini menurutku adalah skrip siaran yang paling simpel yang pernah aku dapetin selama aku siaran. Karena produser itu sebenarnya aku nggak terlalu gimana banget ya ke tugasnya produser, karena itu ranah mereka. Tapi sepengalaman aku, produser sama penyiar itu harus benar-benar klop, harus benar-benar bisa sepemikiran dan yang lain-lain. Karena once produser itu nggak bisa ngikutin apa maunya penyiar, itu informasi dan segala macam pasti akan buyar gitu loh. Misalnya produser pengennya infonya tentang ini, tapi karena nggak klik sama penyiarnya akhirnya jadi buyar gitu loh. Nah akhirnya aku, Aisyah, dan juga produserku namanya Ariel, itu cocok dengan skrip siaran yang seperti ini. Kalau bisa dilihat nih, kita breakdown satu-satu. Nih, misalnya dari jam 4. Cut 1, opening. Itu kan kayak udah bener-bener kayak aku dan Aisyah, ya apapun lah kita bisa omongin gitu ya. Cut kedua, kita masuk ke tema. Ke topik siaran. Di cut ketiga, itu kan sebenarnya ada kayak jeda 2 lagu. Nah, tapi sebenarnya biasanya di setiap radio, kalau kita mau kasih topik ke pendengar, itu ngeblastnya itu nggak ngepas sama ketika kita announce di on air. Jadi biasanya setelah beres opening, produser akan langsung nge-tweet atau mungkin nge-post di Instagram tentang topik yang pengen disampaikan. Jadi ketika masuk ke cut 3, itu sudah ada tuh beberapa sharingan dari Global People gitu biasanya. Jadi di cut 3 kita baca WhatsApp kayak biasa. Terus masuk ke cut 4, itu ada info tentang fakta-fakta ataupun mungkin showbiz ataupun info-info apa yang mungkin pada hari itu lagi hype banget infonya gitu. Terus masuk ke cut 5 itu biasa kita ke closing. Terus sama lagi di jam 5 juga urutannya seperti itu. Udah ada pakem-pakemnya, di jam sekian harus ada apa, di jam sekian harus ada apa, dan yang lain-lainnya gitu loh. Jadi sesimpel ini aja. Nah, kalau di studio, kalau di office gitu ya, ketika kita mau nyampein info, misalnya let's say hari ini misalnya ada info tentang Harry Styles yang benar-benar dinobatkan menjadi the next James Bond misalnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba nih ada info yang kayaknya ini lebih urgent, kayaknya ini info lebih prioritas nih dibanding Harry Styles. Pada saat itu juga bisa kita ganti gitu loh. Nah sebenarnya ini bisa aja kalau lagi siaran dari rumah, pengen ganti-ganti info secepat itu juga bisa aja sebenarnya. Tapi kan karena repot, ngerti nggak sih, kayak produser di mana, penyiar di mana, operatornya di mana. Jadi kita udahlah make it simple aja. Kita pakai semua yang ada di skrip yang udah dikirimin sama produser gitu loh. Nah itu buat skrip siaran. Nah kita boleh next slide. Jadi setelah siaran nih biasanya, setelah beres, biasanya kita siaran itu 1 jam. Kalau tambah ngobrol-ngobrolnya itu 2 jam lah. Jadi setelah kita siaran beres gitu. Nah biasanya anak produksi ini suka nyodorin kita sama skrip iklan. Yang of course kita nge-take-nya juga di rumah gitu, nggak kemana-mana. Nah di sini ada 2 contoh skrip iklan formal dan juga informal. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti aku pengen nyobain baca skrip iklan sama teman-teman. Jadi untuk formal dan informalnya, karena aku yakin pasti teman-teman udah sering ya baca contoh skrip iklan kayak gini, mau yang formal mau yang informal gitu. Nah ini adalah
iklan-iklan yang kebetulan ada di Global Radio gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari dunia MNC ya kan. Terus ini informalnya, ini kayak tentang staycation. Jadi ini kebetulan iklannya juga baru ya. Jadi ini menyambut pandemi gitu. Jadi semuanya tentang staycation dan yang lain-lain. Nah ini mungkin boleh kita nanti akan cobain sama teman-teman dari UNJ ya. Next slide. Ini juga ada yang terakhir. Jadi ini slide terakhir aku nggak bikin banyak-banyak slide karena mendingan kita lebih ke share aja ya. Jadi ini adalah PSA yang setahu aku kalian lagi pada lomba bikin iklan layanan masyarakat juga ya. Atau kita bilangnya PSA di radio. Yang setiap iklan biasa kita puterin atau mungkin di tengah-tengah lagu kita puterin, tujuannya adalah untuk ya bikin aware masyarakat aja tentang isu yang lagi naik sekarang gitu loh, tentang COVID-19. Pasti semua radio punya PSA COVID-19 tentang lingkungan, makanya aku kasih contohnya yang jaga lingkungan karena aku yakin di semua radio mau isunya tentang apa, tapi isu tentang lingkungan tetap harus diangkat gitu. Jadi walaupun kita di radio dewasa muda atau mungkin radio anak muda atau video segmen apapun, PSA itu pasti wajib banget ada karena untuk yang tadi menebalkan awareness kita gitu tentang apapun yang terjadi di lingkungan kita gitu loh. Nah, ini juga mungkin boleh dibaca-baca dulu sama teman-teman. Mungkin bisa jadi referensi ya buat yang mau bikin PSA-nya atau iklan layanan masyarakatnya seperti apa. Dan mungkin kalau kamu pendengar radio banget, harusnya sih tahu ya cara penyampaiannya seperti apa. Karena kalau intinya sih kalau menurut aku untuk pembacaan PSA atau iklan layanan masyarakat sendiri, itu tergantung bagaimana suara kita bisa apa istilahnya ya, benar-benar bisa ngajakin banget dalam tanda kutip pendengar untuk at least stay tune aja dulu sama suara kita dulu. Nanti kan kalau orang udah stay tune sama suara kita, apapun yang kita omongin pasti orang akan langsung aware gitu loh. Nah sebenarnya untuk materi yang bener-bener kayak literally materinya banget sih, ini aku cuma bikin 4 slide doang karena sisanya aku pengen share aja sama teman-teman, either kalian pengen nanya tentang dunia radio atau pengen share apapun, aku buka sekarang. Boleh deh, silakan buat teman-teman. Ini teman-teman panitia boleh kali ya, untuk teman-teman UNJ yang mau nanya sama aku, silahkan. Pertanyaan, aku jawab. Ya, aku jawab. Oke, berarti kita buka sesi tanya jawab aja nih Kak, langsung. Yes, boleh. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya. Nanti dipilih secara acak. Nanti teman-teman panitia yang bantuin aku pilih aja ya. Oke, oh ini ada satu Kak. Namanya Nadira Putri, boleh di unmute. Oke, halo Nadia Putri. Halo Kak. Oke, silakan Nadia tadi. Nadira, suaranya kok kurang jelas ya? Bentar ya Kak. Boleh. Kamu Nadira boleh langsung kasih pertanyaannya buat aku apa? Mau nanya apa? Udah kedengeran Kak? Kamu coba tanya aja dulu ya, siapa tahu aku bisa denger. Halo Kak. Oke, silakan Nadia. Aku kan mau tanya Kak, kan sebenarnya penyiar radio itu kan dari kebanyakan kan dari jurusan ilmu komunikasi nih. Nah gimana sih kakak itu bisa masuk kayak penyiar radio gitu, padahal kan katanya kakak ke Bandung dulu ya Kak. Itu gimana sih, kan biasanya kan harus punya relasi atau apa kayak gitu sih Kak. Oh, I see. Oke. Oke, makasih Nadia pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini kan pertanyaan tentang relasi ya, dan tentang how to become an announcer gitu. Iya, soalnya kan kakak kan nggak dari jurusan ilmu komunikasi gitu loh Kak. Soalnya aku juga dari jurusan sastra Inggris gitu. Berarti kita sama deh. Iya. Sastra Inggris.
Ya, oke, itu aja Nadia pertanyaannya. Iya, gitu aja intinya Kak. Oke, makasih ya Nadia ya pertanyaannya. Jadi bisa ke Bandung dulu. Aku aslinya memang Bandung. Aku aslinya Bandung dari lahir sampai kuliah aku di Bandung. Terus beres kuliah pun aku kerjanya itu masih di Bandung, di radio di Bandung, belum ke Jakarta. Sampai akhirnya setelah 7 tahun aku ngerasa enough dengan radio aku yang di Bandung gitu. Terus kayak pengen ngerasain apa pindah radio ya. Tapi aku tuh kayak punya istilahnya kayak punya ego di mana aku pengen pindah radio tapi aku nggak pengen Bandung gitu. Dan satu-satunya satu-satunya kota yang memungkinkan aku untuk pindah adalah Jakarta, karena nggak mungkin aku pindah ke daerah lain tapi kerjaannya tetap radio gitu. Berarti kalau aku pengen mengembangkan karir harusnya ke Jakarta dong gitu. Nah akhirnya sebenarnya untuk relasi ke Jakartanya bisa dibilang gampang sih, soalnya orang yang gimana ya ngejelasinnya, kayak udah ada teman-teman aja gitu, udah ada teman-teman, akhirnya linknya juga udah banyak, udah tinggal calling aja dan segala macam. Nah kalau kenapa bisa jadi penyiarnya ketika aku zaman kuliah waktu itu, karena aku iseng. Jadi waktu itu aku tuh bukan pendengar radio sama sekali aku nggak pernah dengerin radio. Di mobil pun bener-bener ngedengerinnya itu lagu dari handphone gitu. Sampai satu ketika kayak gue jadi penyiar aja deh gitu, kayak udah bosen jadi model, udah kayak pengen jadi penyiar aja. Tiba-tiba nyalain lah radio di mobil, terus aku datengin semua radio-radio yang ada di Bandung pada saat itu. Terus aku tanya gimana caranya jadi penyiar, bener-bener sepolos itu, karena pada saat itu ya baru awal-awal kuliah kalau nggak salah ya, 2013. Terus aku tanya gimana caranya, terus kemudian ada penyiar yang berbaik hati ngasih tahu aku, coba deh lo sekolah penyiar dulu, yang tadi di DJRI Broadcasting School di Bandung. Aku sekolah di situ, akhirnya ngikutin kemana nih arahnya nih DJRI ngebawa akunya gitu. Tiba-tiba dia ngasih tahu ada open recruitment di beberapa radio, aku apply, sempet yang kayak nggak yakin karena pada saat itu lingkungannya menurut aku nggak masuk, tapi akhirnya karena aku kekeh pengen jadi penyiar, ya udah aku jalanin aja. Padahal udah bener-bener sampai tugas-tugas kuliah jadi nggak dikerjain, terus pokoknya semuanya kacau. Tapi akhirnya ada satu waktu di mana akhirnya aku bisa membagi waktu gitu antara kuliah, terus kemudian siaran, main, waktu itu punya pacaran, pokoknya semuanya aku kelola dengan yang aku bisa, akhirnya jalan lah sampai sekarang dulu. Jadi sebenarnya kalau untuk link itu sih nggak bisa dipaksain. Jadi ini tips dari aku juga, kalau mau ngomongin soal link relasi itu jangan terlalu maksain gitu, jangan akhirnya kamu jadi SKSD sama orang, jangan akhirnya jadi kebablasan gitu istilahnya, karena kita pun sebagai orang yang istilahnya kayak udah lumayan lama lah ya di dunia radio ini, kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba masuk udah gitu dia so asik, karena basicnya kan kita semua tahu ya, intinya kalau anak radio ini pasti asik gitu, tapi kalau jatuh jadi so asik kita juga jadi annoyed gitu, jadi kayak aduh ini siapa sih gitu loh. Jadi let it flow aja kalau memang sekarang kamu dunianya enggak apa istilahnya ya, kalau memang kamu sekarang masih segini nih, ya udah kamu kuasain aja dulu segini, nanti ketemu orang baru, anggap aja kamu punya ilmu baru, relasi baru dan segala macam. Nanti kalau ada timing yang tepat, baru deh kamu bisa explore lagi kira-kira kamu bisa ngapain lagi gitu, next step-nya gitu. Nadia, Boleh tanya lagi nggak Kak? boleh tapi yang singkat aja ya. Iya, kan di Kakak sekolah broadcasting itu berapa lama, terus tes buat masuk radionya itu gimana Kak, tes-tesnya? Kalau sekolah, nah sebenarnya dia agak-agak tricky juga ya. Jadi sebenarnya kan kalau les di broadcasting itu untung-untungan juga. Either kamu yang langsung bisa nangkep atau kamu orangnya bodo amat gitu. Mungkin pada saat itu aku yang emang kekeh banget pengen bisa siaran gitu. Jadi akhirnya yang harusnya 3 bulan, aku cuman sekolah 2 bulan karena sosokan ngerasa udahlah kayaknya semua ilmunya juga aku udah dapet gitu. Terus nggak lama si yang punya di broadcasting school-nya ini emang suka ngabarin di grup gitu, ini ada open recruitment radio gitu. Gue apply ke radio itu, dan alhamdulillahnya mungkin karena emang aku lucky aja pada saat itu, aku sekolah broadcasting cuma 2 bulan, terus akhirnya aku masuk ke radio pertamaku di Bandung.
Terus ternyata di radioku itu untuk treatment trainingnya bener-bener nge-training kita bener-bener dari nol. Jadi sampai aku pada saat itu ngomong, duh ngapain juga gue ikut kelas broadcasting ya, kalau ternyata masuk radio ini aja diajarnya dari nol banget. Dan kita untungnya punya kakak senior yang sangat-sangat suportif sama kita gitu, yang emang mereka mau ngebagi ilmu mereka sama kita. Terus akhirnya jadi ya udah jalan deh sampai sekarang gitu. Bahkan waktu saat itu sih benar-benar diajarin sampai teknik-teknik ini jadi music director. Jadi alhamdulillahnya sih ngerti lah tentang musik-musik juga. Oke Kak, Itu terima Nadia. kasih. Sama-sama. Next. Oke, makasih. Oh ya nih Iya. Kak, aku mau bacain, ada yang nanya, gimana sih Kak tips buat jadi penyiar pemula? Tips Dah, buat itu ya. jadi penyiar pemula, iya. Tips untuk jadi penyiar pemula, yang pertama udah pasti kamu harus istilahnya harus catat yang di slide 1 aku tadi. Ada 5 hal yang harus kamu pakemin dari sejak kamu belajar untuk siaran sampai kapanpun juga. Karena teknik 5 itu selalu aku ingat sampai sekarang. Tadi kalau boleh di breakdown lagi, tadi yang pertama pokoknya ada power. Power ini pokoknya kalau kamu penyanyi, ini kalau kamu suka nyanyi, itu kan kadang kalau kita nyanyi suka perutnya kenceng, apalah segala macam, aku nggak ngerti. Nah tekniknya sebenarnya mirip-mirip sama itu. Ketika kita ngomong, itu kita kayak ngebuletin suaranya itu adalah dengan kayak naro semua nafas kita di perut gitu loh. Jadi akhirnya bikin perut kita kencang. Kalau misalnya pokoknya ngitungnya gitu aja. Kalau perut kamu udah, ketika kita ngomong dan kamu ngerasa perut kamu kencang, berarti ngomongnya udah lumayan bulat. Itu satu tentang power. Karena power pun dibutuhkan sama kita kalau lagi siaran di atas bass atau back sound gitu. Either kalau misalnya gini, walaupun kita siaran dengan bass atau back sound yang musiknya kecil, power tetap digunakan karena kayak posisikanlah diri kamu sebagai pendengar. Ketika kamu mendengar ada penyiar yang ngomong tapi nggak pakai power, itu kayak lu mau siaran gak sih gitu. Akhirnya jadi gitu. Terus yang kedua itu adalah intonasi. Nah intonasi ini dibutuhkan. Sekarang kan kayaknya lagi rame banget ya, entah itu di TikTok atau mungkin di Instagram yang bahas tentang perbedaan intonasi VO talent sama penyiar. Nah itu aku lagi kayak sering lihat gitu kemarin. Karena memang kalau kita ngomongin soal intonasi VO, itu intonasi VO talent sama penyiar itu definitely beda banget gitu loh. Nah sebenarnya bisa dikaitkan nih kalau misalnya mau dimirip-miripin, tapi kok kayaknya mirip-mirip aja deh VO talent sama penyiar gitu. Nah tergantung dulu dari mana nih materi yang dibacakan. Kalau tadi kita balik lagi ke contoh skrip iklan formal, nah di situ mungkin teknik-teknik VO talent tuh bisa dipakai di situ. Tapi kalau udah masuk ke skrip iklan yang informal, itu jatuhnya jadi kayak ngobrol aja. Nah ini juga tips yang kedua nih, setelah yang tadi teknik-teknik basic siaran yang 5 poin tadi, yang kedua adalah itu kalau mau ngomong, ngobrol aja gitu loh. Ini kalau misalnya dari tadi aku ngomong nih dari awal presentasi dan segala macam, sebenarnya ini bisa masuk ke cut siaran karena aku ngomongnya ya santai gitu, bener-bener kayak aku ngobrol sama kalian loh, dari tadi tuh aku liatin mukanya satu-satu gitu, aku mencoba untuk kayak ngobrol sama kamu yang ada di situ gitu loh, nggak yang kayak guys, jadi kali ini aku mau menjelaskan sesuatu. Kayaknya kalau itu lebih ke kayak motivator gitu. Jadi ya udah, anggaplah kamu ngobrol sama teman kayak gimana. Nah itulah yang kamu pakai ketika kamu siaran. Karena siaran itu kan sifatnya ngajak dan menemani gitu loh. Jadi gimana caranya supaya pendengar kamu ngerasa ditemenin. Dan terakhir, intinya buat kamu yang pengen jadi penyiar gitu dan pengen nyoba gimana caranya siaran, coba kamu menjadi pendengar yang baik dulu ketika teman kamu curhat. Ini tips yang sering aku kasih tahu sama teman-teman yang pengen nyoba buat siaran. Kamu coba suruh teman kamu, lo curhat deh sama gue. Gue dengerin, nanti advice-nya gue kasih di akhir, belakangan gitu. Nah, ketika kamu nyampein advice dan segala macam,
ya udah kamu anggaplah kamu adalah seorang penyiar dan kamu tetek bengek intonasi apa segala macam kamu keluarin di situ. Perkara temen kamu kenapa lu ngomongnya jadi berubah, ya nggak peduli, yang penting kamu latihannya dulu cara ngomong yang mengajak dan menemani itu seperti apa, itu aja dulu. Oh gitu ya Kak, jadi intinya harus coba jadi pendengar yang baik dulu. Karena ya itu dia, kita harus bisa ngedengerin dulu nih apa kata orang. Kita nih sebagai penyiar bisa dibilang ini orang cerewet banget, tapi jangan sampai cerewetnya kita itu bikin kita jadi nggak mau denger omongan orang gitu loh. Karena kan kita dengerin requestan orang, kita dengerin kira-kira manajer kita mau ngomong apa gitu loh. Pokoknya nggak semuanya tentang apa yang kita omongin, tapi pasti tentang apa yang kita dengerin juga gitu loh. Oke, baik. Jadi ada yang ingin bertanya lagi untuk teman-teman? Bisa raise hand lagi. Kita punya berapa pertanyaan lagi? 2 lagi kali ya? Iya Kak. Oke, ini boleh Maria Grace Evanda dari mana? On cam ya buat yang nanya. Maria. Kak, halo. Halo Maria. Ya, aku mau nanya Kak. Kan aku juga jadi penyiar di kampus gitu, radio kampus. Terus aku mau tanya sih kalau misalnya siaran tuh kadang suka tiba-tiba stuck topik dan merasa masih kaku. Sedangkan kan kalau yang namanya jadi penyiar itu harus fun karena kan orang tuh nggak lihat muka, jadi cuma berdasarkan suara. Tapi tuh gimana cara mengatasinya kalau misalnya ini tiba-tiba kehabisan topik terus jadi ngomongnya tuh ngalor ngidul gitu loh, akhirnya nggak masuk gitu. Sama satu lagi Kak, kalau misalnya baca berita, kan biasanya kalau siaran kan ada yang bagian beritanya gitu baca. Biasanya gimana sih Kak teknik baca berita kalau siaran gitu yang bagus dan baik? Oke, makasih Maria ya. Sip, kita jawab satu-satu dulu ya. Yang pertama, tadi bagaimana caranya, kan penyiar itu fun. Nah, gimana caranya supaya kita siaran terdengar fun? Kalau kamu balik lagi ke 5 teknik dasar siaran, itu ada yang namanya smiling voice, ya. Nah, si smiling voice ini yang benar-benar bisa merubah atau apa istilahnya ya, ngebedain suara kita di output radio. Kalau aku dari tadi ngomongnya kayak gini, itu kedengarannya akan seperti ini. Tapi kalau misalnya aku pakai smiling voice, kedengarannya akan seperti ini. Ada bedanya kan, gitu. Jadi sebenarnya teknik smiling voice ini tuh penting banget dan harus justru kalau lagi siaran gitu. Perkara kamu lagi sedih, lagi galau, tapi kalau kamu udah ngeluarin teknik smiling voice, itu galau, itu sedih nggak bakalan kedengeran di radio gitu. Itu satu teknik smiling voice. Dan kalau misalnya kamu udah pernah ngedengar tentang bawalah satu barang kesayangan kamu untuk bisa kamu ajak ngobrol ketika siaran. Contoh boneka. Misalnya, ya nggak segede gini juga sih bonekanya, karena ini akan susah dibawa ke studio gitu loh. Nah, kalau ini kan di depan kamu mic doang nih, dan ini studio gitu loh. Studio nggak ada apa-apa. Terus kalau mau ngomong juga, itu yang tadi dibilang, pasti akan stuck gitu. Nah, ada 2 hal yang wajib kamu lakukan nih untuk belajar aja dulu gitu ya tadi buat Maria. Yang pertama, kamu bawa barang kesukaan kamu, contohnya boneka, kamu taruh depan kamu, dan anggaplah boneka ini adalah orang yang mau kamu ajak ngobrol. Itu satu. Dan yang kedua, ada yang namanya teknik theater of mind. Pernah dengar Maria, theater of mind? Atau belum ya, belum pernah dengar? Atau mungkin udah ada teman-teman yang sempat belajar di broadcasting dan tahu apa itu theater of mind. Theater of mind is literally theater of mind, di mana kamu memainkan kamu memainkan sesuatu di dalam pikiran kalian gitu. Let's say kita ambil contoh jepit rambut gitu. Nah, ini gimana caranya kamu ngebahas jepit rambut ini? Entah kamu mau ceritain dari mana kamu dapat jepit rambut ini, entah kamu mau ceritain kenapa kamu pilih warna putih dibanding warna-warna yang lainnya dari jepit rambut ini, atau mungkin kenapa kamu pilih jepit rambut yang sekecil ini rather than jepit rambut yang gede gitu loh, dan lain-lain. Itu sebenarnya banyak sekali gitu loh sisi-sisi yang bisa kamu angkat dari barang sekecil ini. Nah, terus abis itu kamu sebenarnya kan banyak gitu loh istilahnya ya yang bisa kamu dapetin dari si jepit rambut ini. Terus kemudian misalnya kamu dari jepit rambut ini kamu mau bahas sesuatu yang
nggak berkaitan gitu loh dari jepit rambut. Let's say kalau dari jepit rambut tiba-tiba kamu mau bahas lotion gitu loh. Nah ini Kayak ini bridging gak sih Kak? ya akhirnya masuknya jadi bridging dari sini masuk ke sini, ya udah ujung-ujungnya jadi jadi theater of mind-nya jadi main gitu loh. Terus biasanya sih yang aku lakuin kalau aku lagi di studio dan tiba-tiba stuck nih aku mau ngomong apa, dibanding harus ngomong terus akhirnya muter-muter dan bikin pendengar jadi kayak ini penyiarnya mau ngomong apa sih, jadi kemana-mana sih kayak gitu. Aku prefer untuk kayak melambatkan pace aku ngomong sambil aku mikir dan sambil aku kayak muter-muter matanya nyari apapun yang ada di lingkungan aku gitu loh. Kayak contoh sekarang lagi siaran di rumah. Terus yang ya udah pemandangan aku ya apapun yang ada di kamar gitu loh. Terus ada nih di siaran aku itu ngobas atau ngobrol bebas aku dan Aisyah. Kita bisa bahas apa aja di situ. Tapi kadang aku dan Aisyah pun bingung gitu. Ngobas apa? Ngomong apa nih Syah? Apa aja deh Laras, yaudah deh station call aja dulu, ntar perkara kita mau ngomong apa ntar aja lah gitu. Terus kita opening, tapi opening pun aku sambil kayak ngelihat kanan kiri gitu, tiba-tiba aku bisa bahas guling lah, tiba-tiba bisa bahas apalah gitu. Jadi memang tipsnya adalah keluarkan imajinasi terliar kamu ketika kamu mau ngebahas sesuatu, dan apapun barang-barang yang ada di lingkungan kamu, yang ada di sekitar kamu, itu sebenarnya bisa jadi materi banget, atau mungkin cerita kamu sendiri atau curcol gitu. Nah dari curcol itu tapi jangan kebablasan jadi kamu curhat di on air, tapi pokoknya gimana caranya si curhatan kamu itu bisa kamu kemas dengan baik untuk bisa menjadi sebuah materi gitu Maria. Oke, thank you Kak. Terus yang itu Kak, yang cerita. Oh iya, yang berita ya. Oke. Nah, kalau berita jadi gini. Sebenarnya agak nggak segampang itu ya untuk bisa menyamakan cara kita siaran dengan menyampaikan informasi showbiz atau yang lain-lain gitu di radio sama ketika kita baca berita. Jadi kebetulan dulu aku sempat jadi news anchor di Kompas Jabar 3 tahun. Terus aku juga sempat jadi news anchor di iNews Jabar juga setahun, dan cara bacanya pun akhirnya beda gitu. Waktu awal-awal aku masih diprotes tuh sama produser aku, Ras masih penyiar banget bacanya, Ras masih penyiar banget, gimana dong caranya? Gue kayak udah nyoba buat baca prompter, kalau news anchor kan pasti ada prompternya. Gue udah coba buat baca prompter nih pelan-pelan dengan intonasi dan artikulasi yang istilahnya yang bener lah, tapi kok masih disalah-salahin aja gitu. Jadi kalau sesuai pengalaman aku aja ya untuk baca berita di radio gitu. Let's say kamu pengen masuk Trijaya gitu ya Maria ya, masuk Trijaya di MNC, ya udah akhirnya harus memang tone down, nggak yang kayak aku misalnya kasih contoh nih, kalau siaran di aku kan misalnya kayak 88,4 Global Radio Jakarta dan 89,7 Global Radio Bandung, your favorite music station. Harry Styles nih, Global People. Ini gue gak ngerti lagi deh. Ini dia udah cocoknya jadi nih, tapi kok kayaknya sekarang dia langsung aja pengen nerima tawaran jadi seorang James Bond. Dan kabarnya sih dia jadi satu-satunya orang atau kandidat yang bener-bener bisa jadi seorang James Bond dan segala macam. Intinya kayak gitu. Itu kan aku nggak ngambil tone down ya, kayak ya udah artikulasi dan intonasi aku mainin naik turun, tapi ketika kamu baca berita, nih misalnya aku kasih contoh berita apa nih sekarang, DPR, aduh jangan deh terlalu ini ya kalau DPR, COVID-19, oke, COVID-19 misalnya, ini himbauan aja ya, himbauan buat global people supaya nggak keluar rumah gitu, oke. 88,4 Global Radio Jakarta dan 89,7 Global Radio Bandung, your favorite music station. Global People, karena kita semua tahu kalau COVID-19 ini virusnya benar-benar bahaya banget, yang benar-benar nggak boleh ngebolehin kamu untuk keluar rumah. Karena kalaupun kita keluar rumah, itu pasti nggak cuma ngebahayain diri kita sendiri, tapi bisa ngebahayain orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah untuk itu buat kamu yang mungkin gak penting-penting banget untuk keluar, bisa stay di rumah aja dan patuhin protokol kesehatan yang ada dari pemerintah. Karena kalau kita patuh, PSBB gak bakalan ada lagi dong gitu. Ngerti gak? Jadi kayak kita mainin tone aja di situ, jangan yang kayak akhirnya jadi fun banget, karena
kebayang aja gitu kalau kita lagi ngebacain berita yang literally berita yang hard news, tapi kita bacainnya kayak ya kan global people. Nah makanya ini kok bingung banget nih ya sama orang-orang DPR sekarang yang bla bla bla, itu kan nggak masuk sebenarnya. Jadi sebenarnya ini aja dulu dari intonasi dan lebih ke tone down aja. Tapi power jangan lupa. Nah itu sih yang agak ribet ya ketika kita ngomongnya nggak begitu tinggi, tapi powernya tiba-tiba hilang gitu. Biasanya sih gitu. Itu Maria. Oke, tapi misalnya nih walaupun nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak boleh berat banget gitu ala reporter gitu ya Kak. Jadi maksudnya tetap ala siaran ngomongnya, tetap ala siaran intonasi nadanya gitu. Benar, betul. Karena kita nggak siaran di radio berita. Kecuali kalau kamu memang siaran di radio berita seperti Trijaya FM, itu pasti bawaannya literally seperti news anchor. Nah, kalau siarannya kayak di aku, di Global Radio yang memang segmennya masih dewasa muda sih, itu pembawaannya tetap fun aja gitu. Kecuali berita duka. Itu aja. Oke Kak, thank you ya Kak. Sama-sama Maria. Kita satu pertanyaan terakhir kali ya, kakak-kakak panitia. Dan yang selanjutnya buat nanya bisa sebutin nama sama instansinya dulu ya teman-teman. Bisa langsung raise hand teman-teman, ntar dipilih. Oke. Udah deh, ini Salsabila Laili Putrisari. Jangan lupa sebutin nama ya. Oke, halo Salsabila. Juga kan nama saya Salsabila Laili Putrisari dari instansi UNJ. Di sini saya ingin bertanya, tadi cukup menarik juga ya terkait artikulasi terus suara dan segala macam. Ini saya ingin bertanya, untuk menjadi penyiar radio itu apakah perlu memiliki suara yang bagus? Misalkan kan ada yang mungkin yang suaranya tuh bisa dibilang entah serak-serak bahasa atau segala macam tuh ada persyaratan kayak kamu gak diterima nih suara kayak gini, atau suara kamu terlalu berat kayaknya kamu gak diterima deh. Nah itu kira-kira ada gak sih persyaratan seperti itu? Terima kasih. Oke, sama-sama Salsabila, terima kasih buat pertanyaannya. Jawabannya sih sebenarnya simple dan singkat. Nggak ada radio yang mengharuskan penyiarnya untuk bersuara seperti A, B, C, D, itu nggak ada. Kalau kamu ngedengerin radio banget ya, kamu boleh compare semua radio yang ada di Jakarta. Itu semua suaranya tuh beda-beda. Misalnya kita ke global aja dulu kali ya. Suara aku dan Aisyah, suaraku dan partnerku itu beda. Suaraku tuh bisa dibilang berat dan serak-serak basah. Kalau suaranya Aisyah itu clean sebenarnya, suara dia clean, tapi nggak cempreng dan nggak gede juga gitu. Jadi intinya suara aku dan Aisyah tuh berbeda. Terus suara penyiar pagi Global Radio juga beda. Suara Aji Sabah dan suara Adit Insomnia beda. Suara Adit Insomnia yang agak cempreng-cempreng gimana, suara Aji Sabah dia ada serak-serak dan basahnya juga gitu. Terus bandingin lagi misalnya penyiar yang memang udah punya nama banget, let's say Desta Gina, kamu tahu suara mereka kayak gimana, tapi punya kelebihan, lucu. Atau mungkin suara, banyak deh pokoknya kalau aku nyebutin nama-nama penyiar Jakarta, Bandung yang memang punya macam-macam tipe suara gitu loh. Tapi kan balik lagi, sebenarnya penyiar itu harus punya namanya karakter dan juga air personality. Nah ini juga sebenarnya masuk ke ini ya, ke apa namanya, bukan teknik tapi ini tuh ilmu penyiar biasanya. Nah karakter yang dipunya itu harus seperti apa? Jadi karakter sama air personality itu beda. Kalau karakter yang aku pelajarin itu adalah lebih ke bagaimana cara kamu siaran gitu loh. Kalau kamu siarannya istilahnya lucu, berarti memang karakter kamu tuh lucu. Terus kalau kamu siarannya tuh seksi, karakternya berarti memang seksi gitu lah. Nah bedanya dengan air personality adalah apa yang kita bawa, apa yang orang lain bisa ngejudge, apa yang orang lain bisa nilai dari kita ketika kita siaran gitu loh. Dulu awal-awal siaran di tahun 2013 dan 2014, karena aku merasa suara aku nih serak-serak basah, jadi kayaknya aku bisa bikin air personality dan karakter seksi deh gitu. Terus akhirnya aku siaran, karena waktu itu belum tandem ya, belum berdua, jadi setiap siaran sendiri, materi-materi yang aku bawain pun akhirnya jadi kayak yang dewasa-dewasa dan segala macam gitu loh. Terus as the time goes by, akhirnya aku berdua siaran tandem selama 6 tahun pada saat itu. Terus kok ternyata air personality dan karakter yang aku keluarin tuh nggak seksi ya. Oh ternyata air personality dan karakter tuh
akan bisa keluar setelah kamu bertahun-tahun siaran gitu loh. Jadi waktu itu seniorku juga pernah bilang, personality sama karakter itu nggak akan cepat keluarnya, nggak akan setahun 2 tahun lo siaran dan lo akhirnya nemuin karakter dan air personality lo kayak gimana. Dan ternyata aku temuin air personality dan karakter aku setelah 4 atau 5 tahun siaran, baru aku kayak ngerti, oh ternyata air personality dan karakter aku tuh seperti ini, bukan seksi. Jadi inilah yang bikin aku akhirnya nyaman siaran, inilah yang bikin aku akhirnya bisa berpunchline ketika siaran, bisa ini gitu loh. Jadi tenang aja. Kalau kamu ngerasa suara kamu nggak sebagus itu, yang penting kamu punya karakter dan kamu bangun air personality-nya seperti apa, pasti akan aman. Gitu Salsabila. Terus Kak, satu lagi, kalau semisalkan nih ada, tapi aku tuh kalau ngomong tuh cepet banget. Nah, itu kira-kira tipsnya seperti apa sih Kak, biar nanti bisa lebih pelan lagi gitu loh Kak. Kalau misalkan temponya tuh lebih lambat dibandingkan biasanya gitu. Terima kasih. Ya, kalau aku sesimpel mengatur ritme nafas. Itu aja sih. Jadi misalnya kalau kamu lagi ngomong gitu kan, terus aku ngerti sih orang yang ngomongnya cepat itu pasti akan susah ditahannya gitu loh. Kayak barusan aku ngomong kan cepet banget. Tapi nah, aku ngerti juga biasanya orang yang ngomongnya cepat itu suka belepotan di akhir karena dia nggak mau apa yang udah ada di sini itu nggak nggak sinkron sama apa yang ada di mulut. Jadi akhirnya cepet-cepet dikeluarin, takutnya lupa nih kalau gua nggak ngomong. Biasanya kan kayak gitu. Nah akhirnya ya itu tips dari aku sih, mendingan kamu atur ritme nafas aja. Ketika kamu mau ngomong, atur ritme nafas, sama kamu atur yang satu lagi itu yang penting adalah soal ini, intonasi. Jadi kalau misalnya kamu mau ngomong, hari ini cuacanya ternyata jelek banget, tadinya gue mau lari tapi nggak jadi. Misalnya kalimatnya kayak gitu. Terus kamu ngomong nih kayak, hari ini ternyata cuacanya bagus banget ya, ini cocok banget nih kalau misalnya gue mau lari sore gitu, misalnya kayak gitu. Terus kamu ubah itu gitu loh, gimana caranya gue nggak ngomong cepet ya? Ya udah, akhirnya kamu atur tempo nafas, atur ritme nafas, dan atur intonasi kamu. Kayak, ini hari ini cuacanya oke ya, kayaknya pas nih kalau misalnya mau lari sore gitu. Jadi kamu mainin intonasinya di situ. Nggak peduli kamu lagi nggak siaran pun, ya udah karena kamu mau belajar, mau latihan ya, it's okay sih menurut aku untuk ngelatih intonasi. Jadi nanti nggak apa-apa, kamu nih yang sekarang lagi nonton kalau pengen belajar siaran, coba aja ngobrol sama teman-teman kamu tapi dengan intonasi yang asik gitu, kayak jadi gimana? Udah oke sama dia. Coba ceritain kali sama gue. Apa gimana gitu. Jadi kayak lebih berirama gitu kan, kayaknya lebih asik gitu ngobrolnya. Ya kan? Ya nggak, Salsabila? Iya bener banget Kak, biar lebih menarik perhatian. Nah itu, intinya kan gitu. Sama ilmunya seperti kamu mau jadi moderator atau pembicara atau kamu lagi nge-MC. Gimana caranya aja suara kamu supaya kedengaran sama orang, supaya bom gitu. Orang tuh bisa langsung kayak, check and attention for you gitu loh. Jadi coba Salsabila, coba aku mau dengar kamu ngomong satu kalimat lagi ke aku, tapi dengan intonasi. Cobain aja. Apa tuh? Contoh apa tuh? Contohnya? Apa aja? Apa aja? Kayak misalnya kamu nanya, kamu ulangin pertanyaan yang tadi tapi pakai intonasi coba. Oke. Ntar dulu Kak, aku rada deg-degan soalnya. Aku pikir lagi. Oh ya, oke. Halo Kak, bagaimana caranya agar aku tuh bisa ngomong tapi dengan cara temponya tuh lebih lambat gitu Kak? Karena kan aku biasanya kalau ngomong cepet ya Kak ya. Nah, bagaimana nih Kak caranya agar aku tuh bisa ngomong lebih slow lagi saat aku siaran radio? Terima kasih. Yeay, itu bagus. Itu enak kok kedengerannya. Itu nggak ngebut kalau segitu. Karena kan di radio itu ada yang namanya fast speed kan gitu. Jadi nggak yang melulu kamu pas lagi siaran. Oke, Global People, sekarang boleh deh kamu request lagu favorit kamu. Ya, yang ngedengerin juga keburu mindahin channel. Jadi fast speed juga diperluin sebenarnya, tapi ya gitu, tetap ada titik komanya ketika kamu mau siaran. Gitu. Cukup, Salsabila? Ya, cukup banget Kak. Makasih banyak ya Kak. Makasih, sama-sama Salsabila. Oke, teman-teman panitia, udah aman nih? Ya, ini Kak ada requestan nih Kak buat praktekin iklan layanan masyarakat nih Kak, gimana? Kira-kira Kakak
Boleh. Mungkin boleh di-share screen aku lagi kali yang tadi ya. Kita lihat skrip contoh yang ada di Global Radio. Ini kebetulan kalau kamu dengerinnya Global Radio juga pasti iklan layanan masyarakatnya, kalau nggak suara aku, suara Isya. Oke, langsung ke slide paling terakhir aja kali ya. Oke. Ini kita sudah ada contoh iklan layanan masyarakat. Oke. Sebelum aku contohin, aku mau ngasih tips dulu buat teman-teman UNJ. Jadi kalau kamu mau nge-take untuk suara iklan layanan masyarakat atau PSA, itu balik lagi sama teknik yang tadi aku bilang, yaitu adalah mengajak, gimana caranya kamu ngajak pendengar untuk bisa stay tune sama suara kamu. Orang kalau udah stay tune sama suara kan pasti akan lebih penasaran gitu, curious apalagi nih yang mau diomongin sama dia gitu. Kalau udah suaranya istilahnya tadi aku udah bilang bang, terus dengan intonasi yang kita mainin dan ini kok kedengar seru ya dan segala macam, orang pasti akan aware sama PSA kita gitu loh. Nah ini yang tadi aku bilang, ada PSA tentang jaga lingkungan. Ini aku harus berdua nih, ada VO1, VO2. Ada yang mau bantuin aku nggak nih di VO2-nya nih? Coba, cowok deh, dari tadi kan cewek nih. Cowok ada nggak yang mau bantuin aku nyobain di part kalimat paling juga kalah lagi? Boleh. Boleh. Siapa nih namanya nih? Ya, hilang. Saya. Saya yang mana nih? Nggak muncul nih fotonya, videonya. Oh iya, belum. Bentar. Ya. Nah, ini siapa namanya? Kalau saya Rizky, Kak. Oke, Rizky. Rizky, kamu jadi VO2 ya? Oh, baca yang paling juga kalah lagi ya? Oh. Iya. Ya. Nah, tapi di situ nanti pokoknya intonasi kamu kayak orang yang udah hopeless, orang yang kayak udahlah ngapain juga gitu loh. Nah, nanti kamu setelah itu cobain yang VO yang paling bawah, tapi aku dulu ya. Jadi aku dulu kasih contoh, habis itu kamu gimana coba cara kamu. Oke, kita coba ya. Siapa tadi? Rizky ya? Iya, Kak. Oke. Ini adalah contoh iklan layanan masyarakat jaga lingkungan. Lo kenapa diem aja sih? Yuk kita support atlet timnas kita. Paling juga kalah lagi. Nggak boleh gitu. Mereka itu lagi ngebawa nama negara kita tahu. Kita harus support kalau kita udah dukung atlet Indonesia yang sedang bertanding. Kita juga udah membela dan berjuang negara kita tercinta Indonesia. Oke, itu tahan sampai situ. Habis itu biasanya ada jeda smash dulu, baru langsung ngomong. Global people, yuk wujudin bela negara dengan mendukung para atlet Indonesia bertanding. Coba Rizky cobain yang bagian VO-nya. Global people, yuk wujudin bela negara dengan mendukung para atlet Indonesia bertanding. Nah, itu kalau untuk kalau kamu bacanya kayak gitu buat PSA atau iklan layanan masyarakat kurang berliuk-liuk gitu si ininya, intonasinya. Karena ini kan kalimatnya cuma segini, kayak yuk wujudin bela negara. Nih kamu kalau perhatiin intonasi aku. Ya. Yuk wujudin bela negara dengan mendukung para atlet Indonesia bertanding. Gitu. Jadi ada beberapa intonasi yang kamu taruh di situ. Coba sekali lagi kali Rizky ya. Nggak percaya diri, Kak. Nggak apa-apa. Nih, kalau namanya penyiar atau MC gitu ya, atau MC deh gitu. Ketika kamu udah ada di depan orang-orang nih, di depan ribuan orang atau bahkan ratusan ribu orang, sekali kamu udah bersuara, sekali kamu udah bilang, hai, itu istilahnya kayak semua hormon-hormon tuh kamu keluarin. Karena sayang banget kalau kamu baru ngomong, hai, terus kayak ketarik lagi ke dalam, itu kedepannya pasti gak akan bener. Sama kayak halnya kamu, nih kayak sekarang nih, misalnya kamu mau coba ngomong, global people, dari situ hajar aja langsung. Kalau abis ngomong global people, ketarik lagi jadi kayak mau ngomong lagi, jadi nggak keluar intonasinya, jadi nggak keluar powernya dan yang lain-lain gitu ya. Coba ya Rizky ya, intonasinya coba naik turun gitu. Global people, yuk wujudin bela negara dengan mendukung para atlet Indonesia bertanding.
Oke, lumayan lah. Itu lumayan berani tapi intonasinya masih agak kurang. Makasih ya Iya. Rizky ya. Aku Ya, boleh sama-sama lagi Kak. nggak sih? Iya, boleh lagi nggak sih teman-teman panitia? Aku pengen denger coba siapa aja yang mau nyobain baca PSA. Boleh, atau Kak. layanan. Aku mau dong. Saya, Kak. Mau. Punya. Kakak, saya kakak. Mau dong kak. Mau dong kak. Aku mau. Saya, Kak. Saya mau. Saya mau. Ayo dong kak. Coba aku bebas aja terserah panitia aku pilih yang. Saya, Kak. Yuk. Nah, kamu yang Iya kak. Nah, ini nih yang ini ya, yang temboknya hijau nih. Hah? Nah, Aku, Kak. Namanya siapa? Nama saya Yasir, Kak. Yaser. Oke, Yaser. Boleh Yaser, kamu ini aja ya, bagi VO aja ya. Ya. Global people, you wujudin Oke, bela Kak. negara. Bohong para atlet Indonesia Oke. bertanding. Oke, sip. 3, 2, 1. Global people, yuk wujudin bela negara dengan mendukung para atlet Indonesia bertanding. Yeay, keren. Nah, ini sebenarnya kamu punya suara yang unik banget tau ya, Ser. Iya, Kak, kamu suaranya unik. sering nyiarin radio juga di kampus. Enak suaranya. Jadi mungkin kamu latihan lagi soal power dan yang lain. Tadi pokoknya 5 basic yang tadi aku udah share screen tadi. Coba kamu pelajarin lagi. Karena suara kamu lumayan unik nih buat di radio nih, ya, Ser. Baik, Kak, siap. Terima kasih, Kak. Makasih ya, Ser ya. Satu orang lagi deh, boleh Ya. deh, cewek deh. Pengen denger. Saya kak. Mau kak. Boleh dong Kak, mau nih Kak. Boleh dong kak. Iya. Gimana nih? Ini ada panitia yang request mau coba. Boleh? Oh, panitia mau coba. Ya udah boleh. Mana nih panitianya mau coba? Akan Kak Siapa namanya? Ira. Oke, boleh. Ira, mana Ira? Halo Kak Lala, aku Ira dari UNJ. Aku boleh coba ya? Boleh dong. Silakan. Yang bagian VOE-nya aja ya Kak. Boleh. Global people, yuk wujudin bela negara dengan mendukung para atlet Indonesia bertanding. Yeay. Coba yang agak panjang dong, Ira. Coba kamu yang baca yang V1. Yang gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Mereka itu lagi membawa nama negara kita tahu. Kita harus support. Kalau kita udah mendukung atlet Indonesia yang sedang bertanding, kita juga udah membela dan berjuang negara. Dan berjuang negara kita tercinta Indonesia. Sorry. Oke, it's okay, Ira. Nah, oke, makasih ya. Jadi pokoknya nih intinya buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Terus good luck pokoknya buat yang mau bikin iklan layanan masyarakat atau PSA. Jadi intinya ketika kamu ngisi VO si PSA atau iklan layanan masyarakat ini, gimana caranya supaya supaya kamu itu bisa terdengar mengajak tapi tetap kedengeran semangat gitu, apalagi kalau materinya tentang jaga lingkungan kayak tadi gitu loh. Nah, kalau misalnya udah ngerasa kayak yakin untuk ngisi suaranya, langsung one take okay kalau bisa. Jadi jangan yang ragu-ragu gitu. Kalau tadi kan dibilang katanya iya malu nih apa segala macam. Ya kalau udah malu nanti outputnya akan jelek gitu loh. Jadi kalau udah ngetik sekali, udah langsung keluarin power, intonasi, artikulasi dan segala macam. Pede aja dulu. Nanti kalau udah beres, kalau emang kamu mau ngedengerin intonasi atau apa, baru bisa di take lagi. Tapi kalau menurut aku, kalau bisa, kalau mau ngetik kayak gitu, one take okay aja. Gitu, teman-teman. Kak Laras. Oh ya kan, boleh nggak nih minta satu kalimat saran untuk teman-teman yang mau atau udah terjun ke dunia radio? Oke, ya. Jadi buat teman-teman, terutama ini teman-teman UNJ yang udah
ada di dunia radio atau mungkin belum berani ya, biasanya sih belum berani untuk memantapkan diri menjadi seorang penyiar di radio. Pokoknya intinya kamu harus yakin sama diri kamu sendiri, apa yang kamu mau, ya udah kamu jalanin seperti apa yang kamu pikirkan gitu. Karena itu benar ya, maksudnya sesuai dengan sepengalaman aku, kesempatan gak bakalan datang lebih dari 2 kali gitu loh. Udah untung kamu bisa dapat kesempatan kedua, tapi kalau emang kesempatan cuma datang sekali, ya udah sikat aja, hajar aja apa yang ada di depan kamu. Mumpung masih muda, mumpung masih punya kekuatan, mumpung masih punya tenaga, kamu pokoknya apapun terima yang ada di depan kamu. Kalau emang kesempatannya emas, ya udah gak usah mikir 2 kali. Jadi pokoknya pede aja dulu, terus ya udah kamu harus banyak-banyak berkumpul sama orang-orang yang punya positive vibes supaya bisa bikin kehidupan kamu, karir kamu, dan yang lain-lain bisa berjalan dengan baik. Once kamu nemuin lingkungan yang kira-kira ini gak baik nih buat perjalanan karir kamu ke depan, mending leave it out aja. Terima kasih. Nah, sekian penyampaian Kak Laras. Terima kasih ya Kak untuk penyampaian materinya. Lalu berikutnya kita bisa foto bersama dulu ya teman-teman. Oke, sama-sama guys. Ayo kita foto. Nanti kalau udah foto jangan lupa tag aku di Instagram ya guys. Itu kan tadi udah ada Instagram aku apa. Nanti fallback ya Kak. Yap. Yang kali ini bisa dinyalain kameranya. Kameranya masih ada yang belum nyala. Oh, kameranya masih ada yang tutup ya? Iya. Ayo. Berapa? Ini ada 6 slide ya. Semuanya bisa. Langsung aja ya semuanya lihat kamera. Siap ya? 1, 2, 3. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, aku udah bisa live nih ya. Iya, boleh Kak. Oke, makasih semuanya ya. Makasih Kak. Sama Kak Laras. Sama-sama Kak. Makasih Kak. Thank you. Makasih Kak Laras. Kita juga melaksanakan Agak. Live ya Kak. Makasih Kak. Teman-teman aplikasinya. Jangan lupa untuk isi link pesan dan kesan ya teman-teman. Itu dikirimnya di mana Kak linknya? Di chat. Mana? Bapak mau ya Kak. Aku mau udah ada bawa bengkel. Oh. Jangan lupa juga Kak ada. ya. Link pesan dan kesan di link presensi juga tak Kak? Kak ada yang tanya buat link ngisi form sertifikat.
ada lagi ya. Ada juga di fitur chat ya. Silakan dicek. Kirim di grup WA gak, Kak? Iya, nanti akan di juga di WA. Yang kesan dan kesannya, Kak. Makasih. Oke, teman-teman udah boleh keluar ya. Mohon maaf atas kekurangan saya selaku moderator. Mohon undur diri. Terima kasih. Makasih. Thank you. Terima kasih, Kak. Arigato gozaimasu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.